Ya, kalau rasa juga diperlukan upacara-upacara adat yang ada di keraton. Halo semuanya, kembali lagi di Bini Podcast yang ketiga bersama saya Amalia Lintang. Dan tentunya tidak sendiri karena saya ditemani oleh salah satu narasumber yang tidak asing bagi saya, yaitu Mbak Destrin Megentina. Halo Mbak Destrin. Halo Kak Lintang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik kabar saya. Sekarang baru kesibukan apa nih? Kesibukan sehari-hari saya sih cuma kuliah sih Kak, tapi sekarang masih libur jadi cuma rebahan di rumah. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya nih, boleh nggak Mbak Destrin sapa teman-teman yang ada di rumah sekalian perkenalan diri supaya mereka tahu siapa sih sosok Mbak Destrin? Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Destrin Megentina, asal dari Kulon Progo. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Kak Lintang? Ceritain riwayat pendidikannya. Riwayat pendidikan saya lulus dari SD 1 Plumbon, itu yang berada di Kulon Progo. Berikutnya di SMP 5 Wates, yaitu yang berada di Kota Wates. Berikutnya di SMA 1 Temon, Kulon Progo. Dan berikutnya lagi melanjutkan studi di Institut Seni Indonesia, menempuh D1. Kenapa tidak dilanjut Mbak? Saya nggak lanjut di prodi seni tari itu, tapi saya melanjutkan di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, mengambil PGSD Kak. Kenapa memilih untuk mengambil jurusan guru? Kenapa tidak melanjutkan seni? Sedangkan Mbak Destrin ini kan suka ya berkesenian. Suka Kak, tapi mungkin kalau untuk bersekolah saya capek di materi prakteknya ya Kak, kalau di seni tari itu. Itu di Institut Seni itu mengambilnya tari apa? Tradisional atau? Kalau di sana itu diajarinnya lebih ke tari klasik semua Kak. Ada tari klasik yang biasanya tari klasik gaya Jogja sama tari klasik gaya Surakarta. Tapi emang dari awal kemauan Mbak Destrin itu di tari klasik atau bagaimana? Keinginan dari tari klasik atau ke tari yang lain dulu? awalnya itu sebenarnya saya masuk di dunia seni itu masuk di seni kerakyatan dulu Kak. Dari awalnya ikut sanggar, terus semakin kesini mulai kelas 2 SMP Kak, itu baru melanjutkan lagi sanggar dan ikut tari seni kerakyatan Anggo yang ada di Kulon Progo, sebagai ciri khas Kulon Progo juga Kak. Baru di Ya, di satu itu melanjutkan mengambil lebih lebih berat ke seni klasiknya, mempelajari menekuni seni tari klasik. Kalau ada perbedaan yang signifikan nggak antara habis belajar tari kerakyatan ke tari klasik itu sendiri? Bedanya banyak sih Kak, jumping sekali rasanya soalnya ini kalau di seni kerakyatan itu lebih ke mengandalkan energi saat bergerak. Nah, kalau rasa juga diperlukan sih, tapi kalau di seni tari klasik rasa itu nomor satu. Soalnya geraknya lambat, geraknya halus sekali, harus benar-benar dirasakan. Kemudian ada fungsi tersendiri nggak untuk tari klasik sendiri atau hanya untuk hiburan saja atau ada fungsi lain? Biasanya kalau tari klasik itu, kalau di keraton ya Kak, itu digunakan untuk upacara-upacara adat yang ada di keraton gitu. Itu ada contohnya nggak Mbak? Misalnya tari apa gitu? Kalau yang mungkin familiar ya teman-teman ya, yang familiar itu tari Bedoyo Ketawang, pasti kakaknya tahu lah ya, yang penarinya 9 orang dan itu sangat sakral dan ditarikannya benar-benar banyak pantangannya. Contohnya apa pantangan yang tidak boleh? Misal Penari Bedoyo. penarinya kan perempuan semua ya teman-teman ya. Harus perempuan? Perempuan semua kalau Bedoyo Ketawang itu. Penarinya tidak boleh head pada saat menarikan tarian tersebut. Harus suci berarti? Iya, benar-benar harus suci. Terus ada lagi nggak? Mungkin itu aja sih contohnya. Terus kalau unsur-unsur tari klasik sendiri itu ada apa aja? Unsur dari tari klasik itu ada 3 ya Kak ya. Unsur Wirogo, Wiromo, sama Wiroso. Kalau gerak-gerak dasarnya
Misal ada gerakan kaki atau ada gerakan tangan yang paling dasar. Kalau gerakan dasar itu mungkin dari awal ya Kak, misal tari klasik untuk perempuan ataupun laki-laki sama sih, biasanya ada sembahan sama, terus ada lagi ngeruji, ada ngiting, ada nyempurit, ada ngregem. Berarti tari klasik tidak hanya untuk wanita, bisa dibawakan oleh pria. Iya, tari klasik ada untuk tersendiri untuk perempuan dan laki-laki. Tetapi tariannya sama atau Tariannya beda Kak. berbeda juga? Oke, kalau untuk Mbak Desrin ini kan masuk dunia tari dari kecil ya? Dari umur berapa ya? Dari kelas 2 SD lah Kak itu. Tapi sempat kelas 5 SD itu berhenti dulu sih, soalnya mau ada ujian, ada apa gitu kan. Terus baru dilanjutkan lagi ikut sanggar yang mbak saya itu kelas 2 SMP. Itu mentalnya langsung terbentuk atau bagaimana Mbak Desrin? Awalnya ya karena teman-temannya yang lain kan udah dari masuk sanggar yang saya ikuti yang selanjutnya itu kan udah ada yang dari kelas 1 SD, ada yang dari kelas 2 SD, udah lama banget gitu loh. Jadi saya masuk ya masih insecure lah, apa bahasa sekarangnya. Sempat nervous gitu nggak kalau misal baru awal tampil gitu? Awal tampil pasti nervous, nomor 1 itu deg-degan kayak mau ketemu jodoh. Sampai sekarang? Iya, kalau sekarang itu karena udah lama ya Kak ya, mungkin udah terbiasa yang jelas udah terbiasa untuk menari di depan umum, dilihat banyak penonton gitu. Jadi ya udah biasa aja. Terus kalau Mbak Desrin ini masuk ke dunia tari itu ada role model yang habis dilihat atau emang kemauan Mbak Desrin sendiri? Awalnya kemauan saya sendiri sih, cuma dulu Mbak juga ikut nari di sanggar, terus saya ikut-ikutan Mbak gitu aja sih, nggak ada yuk terus terinspirasi dari siapa gitu, nggak ada. Tapi emang dari keluarga berkesenian atau? Iya. Tapi bapak saya itu dari darah seninya itu bapak saya dari seni kerawitan dan anak-anaknya seni tari. Oke, balik ke topik yang tari Surakarta sama gaya Jogja tadi ya Mbak, itu ada perbedaan nggak dari ciri khas keduanya itu? Kalau Jogja itu biasanya dari halusnya itu lebih halus. Kayak misal contohnya kayak kalau tolehan gaya Jogja itu misal cuma gini halus langsung gini. Tapi kalau dari tolehan gaya Surakarta itu ditoleh dulu baru diceklik gitu. Berarti dari ragam geraknya sendiri itu sudah berbeda. Bentuk tangan-tangannya itu kan tadi kayak kalau Jogja ada knitting, ada nyempurit gitu, kalau di Surakarta bagaimana? Berbeda atau sama? Kalau Surakarta mungkin ini sih Kak, misal kalau kita apa ya namanya ya, kalau di Surakarta mentangnya itu nggak sampai atas, jadi cuma berapa derajat gitu loh sikunya. Kalau di gaya Jogja harus tinggi gitu. Mungkin itu aja. Terus apa lagi ya, kalau Jogja itu jengkengnya dijeblos, kalau Surakarta biasanya jengkengnya diduduki kakinya gitu. Sembahannya pun juga biasanya beda Kak. Kalau di Jogja itu bentuknya gini, Lurus ya? Ya lurus, pandangan lurus juga. Terus kalau di Surakarta biasanya gini. Untuk tari perempuan sih setahu saya itu. Kalau yang laki-laki ada contohnya nggak? Misalnya tari apa gitu? Kalau di tari Jogja itu contohnya ada misal kayak kleno topeng, menak gitu. Oke, kalau dalam mempelajari tari klasik itu ada kendalanya nggak buat Mbak Desrin? Kendalanya sih mungkin yang saya awalnya dari kesenian rakyat langsung banting di seni klasik itu sangat sulit sih menurut saya. Soalnya beda jauh lah dari geraknya, dari mungkin musiknya, dari unsur-unsurnya lah, dari gerak-geraknya udah beda sekali lah. Tapi kalau segi untuk dihafalnya itu mudah yang tari kerakyatan atau tari klasik? Kalau untuk saya sih lebih mudah tari seni rakyat, soalnya saya lebih lama berkecimpung di tari kesenian rakyat daripada di tari klasik tersebut gitu Kak.
Oke, ini kan kemarin ada beberapa dari teman-teman yang nanya ya. Ada yang mau bertanya nih sama Mbak Desrin. Boleh, Saya mau boleh. sebutin beberapa aja ya. Boleh. Yang pertama dari Diansyah, itu dia bertanya, menari di atas penderitaan orang itu termasuk seni atau bukan, Mbak Desrin? Itu seni yang seniningan ya guys. Soalnya nggak ada itu di dunia seni yang nari-nari di atas penderitaan orang lain ya. Pertanyaan yang seharusnya tidak patut dipertanyakan. Iya betul Kak Lintang. Yang kedua dari Devi_Mubarak nih. Sekarang sedang garap tari apa, Kak? Mungkin kalau untuk sekarang nggak garap tari apa-apa sih Kak. Soalnya lagi kondisi sekarang ini pandemi juga kan, PPKM, nggak ada job, nggak diperbolehkan untuk menampilkan pementasan atau apalah yang membuat keramaian gitu kan, baru tidak diperbolehkan. Jadi lagi nggak garap apa-apa sih. Oke, terakhir nih, ada nggak pesan buat Kak Desrin, buat teman-teman milenial supaya tetap melestarikan budaya Indonesia khususnya di bidang tari? Mungkin lebih ini sih, jangan malu melestarikan kebudayaan kita, apalagi generasi milenial. Kalau nggak kita sendiri yang melestarikan kebudayaan kita sendiri, itu mau siapa lagi? Kalau misal udah yang pakde bapak-bapak gitu kan, nggak mungkin ya besok bakalan lekang dimakan zaman gitu loh. Kalau yang sekarang kan maksudnya yang masih muda-muda, masih memiliki jiwa semangat yang tinggi lah, masih punya tenaga yang bagus juga kan, harusnya ikut melestarikan kebudayaan kita sendiri sih Kak. Itu aja. Oke, teman-teman, mungkin sampai situ dulu perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih buat Mbak Desrin sudah meluangkan waktunya, dan buat teman-teman jangan lupa buat like, comment, dan subscribe video ini. Bye-bye.